Oke. Sahabat Indaki TV, terima kasih masih setia bersama kami, tentunya bersama Kiai Zainul Fatah. Terima kasih Pak Kiai ya, setia. Tinggal sedikit Kiai. Kita sudah membahas sahabat bahwa seorang mubalik, seorang dai harus mempunyai 4 dasar, 1 ilmu, kemudian strategi dakwah, kemudian yang ketiga akhlak ya. Karena kita akan bahas kemudian diakhiri dengannya. Sahabat Indaki berangkat dari sebuah adagium ataupun pepatah dalam Arab bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa etika sopan santun di atas ilmu. Betapapun besarnya ilmunya, kalau tidak punya sopan santun maka tidak berharga di dalam masyarakat, kan Pak ya. Bagaimana ini kaitannya dengan dakwahnya akhlak ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Indaki TV yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW misi utamanya untuk memperbaiki akhlak, dan bahkan 13 tahun Rasulullah SAW menghabiskan waktunya kita untuk meluruskan akhlak masyarakat kita itu. Jadi, Kenapa demikian? Sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi, bahwa al-akhlak al-adabu fauqal al-adu fawqal ya. Dalam dunia dakwah, kalau kita tarik benang ke dunia dakwah pada hari ini, penyampai amal ma'ruf nahi munkar itu ada 2 jenis, ada mubaligh, ada dai. Kita mengharap Indaki ini dapat melahirkan para dai-dai yang handal, tidak hanya merasa puas dengan mubaligh. Orang bijak menyatakan, apa perbedaan dai dengan mubaligh? Mubaligh itu setiap orang yang bisa ngomong bisa. Tahu satu hadis juga bisa. Tapi tidak semuanya mubaligh bisa dai. Satu contoh simpel saja. Kalau mubaligh itu ibarat calo di terminal. Sementara dai itu ada supir. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada kita, beliau yang pertama kali untuk melakukan, berikan contoh. Memberikan contoh. Ya sama juga, jadi tidak hanya menyuruh, tapi beliau merangkap orang pertama kali yang melakukan. Ya begitu juga dengan supir. Ngajak juga diantar. Beda dengan calo, makelar. Jumur orang berangkat, dia tinggal di situ. Itu mubaligh kan? Siapa yang Bisa juga ya. Ini perlu dicatat sahabat Indaki. Mubaligh adalah ibaratnya seperti calo, sedangkan dai adalah seperti seorang supir. Makanya di sini ikatan dai dan khotib, kita menghindari bahasa mubaligh biar tidak jadi calo. Terus Kiai, baik, itu akhlak ya, penting sekali karena Rasulullah sendiri kan mengajarkan akhlak, meluruskan akhlak selama di Mekah 23 tahun, artinya 13 tahun, artinya lebih besar porsi dakwah dengan akhlak ini daripada dakwah dengan syariat yang 10 tahun. Baik Pak Kiai, keterbatasan waktu kita akhiri dengan niat. Bagaimana niat ini maksudnya Kiai? Sebagaimana pernyataan imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa innamal a'malu binniyat adalah sulusul ilmi, seperti itu. Ini menjawab kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat tapi padat. Sehingga wajar para ulama muhadditsun, usuliyun dan lain sebagainya bahwa sepertiga dari ilmu agama ini mengacu kepada innamal a'malu binniyat. Kenapa di sini saya lebih cenderung niat itu ada urutannya yang keempat. Sebab itu tadi, ketika kita untuk menyampaikan, untuk terjun ke dai, ya awalnya harus mengerti apa yang harus kita sampaikan. Berikut kita harus ngatur strategi. Berikut kita mengatur sikap. Baru kita sebelum berangkat ke tempat tujuan, nataniat. Apa niatnya? Cuma satu, lillahi fikirillah, untuk menyebarkan agama Allah. Sebab kalau tidak, maka ketika yang pertama ilmu kita kuasai, kemudian strategi kita kuasai,
kemudian akhlak kita mampu. Niat tidak terurus, tidak diarahkan sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ma kharaja minal qalbi wa salilal qalbi wa ma kharaja minal lisan fa hadduhul adhan. Ini karena salah satu faktor niat yang kurang baik. Yang niat kurang baik. Bahkan sangat mengerikan. Abdullah bin Haddad dalam hikamnya menyatakan, ya, hikam yang terakhir belum menyatakan min akbaril kabair. Salah satu dosa yang paling besar ketika orang datang bertamu kepada engkau, minta tausiah kepada engkau, minta saran kepada engkau tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sementara kau menyampaikan tausiah itu ada tujuan lain, amplop atau apa, itu yang kau lihat. Tamunya tulus karena Allah ingin bertanya, konsultasi, tulus, ingin meluruskan diri, pencerahan, sungguh tulus dia. Itu. Sementara kau yang menyampaikan, jadi sampai beliau mengatakan min akbaril kabair. Oh, mantap itu ya. Ini peringatan bagi para dai dan khotib bahwa seperti yang disampaikan oleh beliau, basic yang paling utama adalah keikhlasan dan niat. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Lillahi ta'ala semuanya akan dijemput Allah. Jadi pesan akhirnya sebagai kesimpulan dari kajian keislaman pada tema dialog ragam dakwah Islam dari masa ke masa malam ini adalah apapun profesinya, khususnya para dai dan khotib, diusahakan niatnya lillahi ta'ala, tanpa melihat besaran apa yang akan diterima, tanpa melihat siapa yang ngundang, tanpa melihat lokasi, apakah lokasinya VIP atau VVIP ataupun perkampungan. Insya Allah semuanya kalau lillahi ta'ala, Allah yang mengaturnya. Begitu Pak Kiai? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Insya Allah kita jumpa lagi sahabat Indaki TV pada episode berikutnya dengan tema waktu yang sama, tapi temanya insya Allah tema yang lain insya Allah. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.